Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku hidup milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku hidup milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan padaku. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Apapun kabar dan keadaannya, alangkah baiknya kita tetap mengucap syukur dan tetap semangat. Pada saat ini kita bertemu lagi dalam Rehat Renungan Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar untuk kebenaran firman-Mu dan kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan untuk firman-Mu yang akan kami sampaikan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semuanya yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya akan menyampaikan renungan yang singkat, padat, dan saya harapkan jelas. Sehingga renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan membuat iman kita semakin bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang anak yang disuruh ibunya untuk membawa segelas air. Dan ibunya meminta untuk berkeliling, mengelilingi gedung gereja. Akhirnya anak itu menjalankan perintah ibunya, mengambil segelas air dan membawanya keliling di luar gedung gereja. Setelah itu, anak itu mengikuti ibadah dengan tertib, dengan konsentrasi, dan dengan sikap yang baik. Ketika selesai ibadah, anak itu pulang. Sesampainya di rumah, ibunya bertanya, "Nak, apakah tadi airnya tumpah?" Anak itu menjawab, "Tidak, Ibu. Tidak tumpah sedikit pun airnya. Airnya masih utuh, tetap satu gelas penuh." Kemudian ibunya bertanya lagi, "Nak, apakah tadi di gereja ada orang yang bermain HP?"
waktu ibadah. Kemudian jawab anak itu, "Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak sempat melihat." Kemudian ibunya masih memberi pertanyaan lagi. "Nak, tadi ada tidak orang yang sibuk ngomongin orang lain waktu ibadah?" Anak itu menjawab, "Wah, saya tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu. Saya tidak mengamati kiri kanan. Saya tidak menoleh sana, menoleh sini. Saya hanya berkonsentrasi, berfokus pada ibadah." Nah, begitulah kalau kita fokus pada tujuan kita ke gereja. Kita tidak ada waktu untuk bermain HP, kecuali membuka Alkitab, ya. Dan tidak ada waktu untuk menilai orang lain. Jangan sampai kita sibuk dengan orang lain sampai kita lupa fokus kita, tujuan kita ke gereja. Fokus kepada Yesus, bukan kepada orang lain. Jaga hati kita bukan untuk menilai orang lain, untuk menilai kekurangannya, untuk menilai kejelekannya, atau menilai kelebihannya. Jadi fokuslah kepada Yesus. Fokus kita menyiapkan dan mengambil waktu. Kita harus menyiapkan dan mengambil waktu sebaik mungkin untuk Tuhan Yesus. Kemudian kita fokus dalam penyembahan dan pujian. Ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, kita harus fokus kepada Yesus. Dan kita harus fokus dalam doa. Kita mengaminkan doa-doa yang diucapkan oleh yang bertugas di dalam doa syafaat. Dan kita fokus juga berdoa untuk diri kita sendiri. Kemudian fokus dalam firman Tuhan. Nah, seringkali dalam firman Tuhan ini banyak orang-orang tidak berfokus ke situ, ya. Yang mengantuk, ya. Kemudian sibuk ya dengan HP-nya, kemudian sibuk dengan kiri kanannya. Nah, seperti itu. Tapi kita harus fokus juga kepada firman Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Banyak hal yang mericui dan merintangi kita untuk kita beribadah. Dalam dosa, masalah, kesibukan, dan masih banyak lainnya. Tapi mari kita bersama-sama kita melatih hidup kita. Hidup kita tidak habis-habisnya perlu kita latih terus-menerus untuk fokus tujuan hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Bahkan kita memberikan pujian kita untuk Tuhan. Biarlah semua ini untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat ini.
Biarlah firman Tuhan yang kami sampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.